Rena, umurmu sudah 21 tahun. Bapak dan ibu sudah pingin gendong cucu. Sebaiknya kamu segera menikah dengan Iwan, kata Ibu Rena yang duduk bersebelahan dengan Pak Ramli, bapaknya Rena. Rena kaget mendengar kata-kata ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Setiawan di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Setiawan, biasa dipanggil Iwan. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Melalui channel ini, aku ingin berbagi kisah yang menimpa sahabatku sekaligus istriku, Rena, di masa lalunya. Diary. Rena adalah tetanggaku, sekaligus temanku bermain sejak kami masih kecil. Sejak TK hingga SMP, aku dan Rena satu sekolahan. Namun saat masuk jenjang menengah ke atas, kami beda sekolahan. Rena masuk sekolah SMA, sementara aku masuk STM. Meski demikian, kami masih sering main bersama dan sering ngobrol bareng hingga saat kami kelas 3. Aku sudah jarang bermain sama Rena, bukan tanpa alasan. Saat itu Rena sudah memiliki pacar yang sering ngapel tiap mereka ada waktu luang. Pacar Rena adalah teman satu kelas Rena di sekolahnya, Sulistyo nama pacar Rena, seorang pemuda tetangga desaku. Aku pun memaklumi hal itu. Namanya juga dimabuk cinta, maunya ketemu tiap saat. Namun Rena pernah curhat padaku bahwa hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Entah apa sebabnya, Rena sendiri tidak tahu. Tapi Sulistyo selalu berusaha meyakinkan Rena bahwa suatu saat nanti mereka bakal mendapatkan restu dari orang tua mereka masing-masing. Waktu pun terus berlalu dan hubungan mereka juga masih berjalan seperti biasanya, meski mendapat pertentangan dari kedua orang tua mereka. Dan waktu kelulusan pun tiba. Diary. Sama seperti Rena dan Sulistyo, aku pun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bukannya malas, tapi memang kondisi finansial orang tuaku yang tidak sanggup untuk membiayai kuliahku. Berbekal keahlianku yang aku dapatkan sewaktu sekolah di STM, aku memutuskan untuk membuka usaha bengkel sepeda motor di kampungku. Alhamdulillah, usaha bengkelku lancar dan hampir tiap hari selalu saja ada pelanggan. Diary. Sementara itu, Rena dan Sulistyo juga bekerja di sebuah swalayan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Kebumen.
Hingga suatu sore di ruang keluarga di rumah Rena, umurmu sudah 21 tahun. Bapak dan ibu sudah pingin gendong cucu. Sebaiknya kamu segera menikah dengan Iwan, kata Ibu Rena yang duduk bersebelahan dengan Pak Ramli, bapaknya Rena. Rena kaget mendengar kata-kata ibunya. Bu, Rena sudah punya pacar, Sulistyo, bukan Iwan. Rena dan Iwan hanya teman biasa, Bu, jawab Rena. Tidak, Bapak dan Ibu kan sudah pernah bilang kalau kami tidak merestui hubungan kalian. Ibu sudah pernah bicara sama ibunya Iwan untuk menjodohkan kalian dan ibunya Iwan juga setuju. Iwan anaknya mandiri, lihat bengkelnya ramai terus setiap hari, sahut Ibu Rena. Tapi Rena tidak mencintai Iwan, Bu. Rena cintanya sama Sulistyo. Lagian, kenapa sih Bapak sama Ibu tidak mau merestui hubunganku dengan Sulistyo? Kata Rena dengan nada jengkel. Karena Mas Pardi, bapaknya Sulistyo, selingkuh dengan Putri, ibunya Sulistyo, jawab ibunya Rena. Terlihat seperti ada sesuatu yang membuat sesak di dada Bu Lasmi, ibunya Rena, saat akan melanjutkan kata-katanya. Perlu kamu ketahui, Rena, dulu Mas Pardi, bapaknya Sulistyo, adalah suami ibu. Kami sudah 3 tahun berumah tangga dan selama itu kami belum mendapat momongan. Namun diam-diam Mas Pardi menjalin asmara dengan Putri hingga hamil. Dan akhirnya ibu diceraikan dengan alasan tidak bisa memberikan keturunan. Kemudian Mas Pardi menikahi Putri dan lahirlah Sulistyo. Tapi Allah Maha Adil, setelah ibu menikah dengan bapakmu, ibu mengandung kamu, Rena, jelas ibunya Rena. Rena pun terdiam. Dia bisa memahami perasaan ibunya sebagai sesama perempuan. Maafkan Rena, Bu. Rena tidak tahu kalau ibu sudah pernah disakiti oleh bapaknya Sulistyo, kata Rena sambil memeluk ibunya. Rena akan menuruti kata-kata ibu. Lanjut Rena dengan isak tangisnya dalam pelukan ibunya. Keesokan sore harinya di sudut desaku di pinggir sawah, nampak Rena dan Sulistyo sedang berbincang serius dengan masih menggunakan seragam kerja mereka. Tio, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita, kata Rena pada Sulistyo. Kenapa, Ren? Kita kan sudah pernah janji, apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Kita akan sehidup semati, sahut Sulistyo. Rena pun kemudian menjelaskan semua yang diceritakan oleh ibunya. Sulistyo hanya terdiam. Wajahnya terlihat sangat sedih. Rena, aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa berpisah darimu. Tolong beri aku waktu untuk berpikir. Aku pulang dulu, kata Sulistyo. Sulistyo pun kemudian berlalu dari hadapan Rena, pulang menuju rumahnya mengendarai sepeda motor kesayangannya, Grand Astrea Impreza. Sementara Rena masih terpaku menatap kepergian Sulistyo. Dia merasa ada sesuatu yang akan hilang dari dalam hatinya. Diary, sudah 2 hari Sulistyo tidak masuk kerja. Rena pun bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang terjadi dengan Sulistyo.
Hingga ketika Rena dalam perjalanan pulang kerja mengendarai Astrea-Starnya, saat sampai di bulak yang memisahkan antara desaku dengan desa Sulistyo, mendadak Rena dihentikan oleh seseorang yang ternyata adalah Sulistyo. "Rena, aku ingin bicara sebentar," kata Sulistyo dari atas sepeda motornya. Kemudian mereka turun dari sepeda motor mereka masing-masing dan memarkir kendaraannya di pinggir jalan di bawah sebuah pohon besole yang cukup rindang. "Ada apa, Tio?" "Oh iya, kamu kenapa 2 hari ini gak masuk kerja?" tanya Rena mendahului pembicaraan mereka. "Iya, Ren, aku 2 hari ini sedang memikirkan soal hubungan kita," kata Sulistyo sambil memegang kedua pundak Rena dan menatap wajah Rena dengan sayu. Rena sendiri bingung harus berkata apa. Dia masih terdiam sambil menatap wajah pria yang ada di depannya itu. "Ren, kita kan pernah berjanji untuk selalu bersama sehidup semati, iya kan?" tanya Sulistyo. "Tio, maksud kamu gimana? Kemarin aku sudah menjelaskan semuanya. Keadaan orang tua kita yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bersatu. Kamu harus ikhlaskan aku untuk pergi dari kehidupanmu, Tio, demi kebaikan kita bersama. Masih banyak cewek di luar sana yang lebih baik dari aku," jawab Rena. "Tidak, Rena, aku sangat mencintai kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan kita sudah berjanji untuk sehidup semati, Ren. Hari ini kita harus tepati janji kita, Ren," kata Sulistyo. "Maksud kamu apa, Tio?" tanya Rena bingung. Sulistyo tidak menjawab pertanyaan Rena, namun mendadak tangan kanannya mengambil sebilah belati dari balik bajunya dan menusukkan belati itu ke perut Rena. Rena kaget dan, "Tio, sakit, aduh," teriak Rena. Tio yang masih memegang belati yang masih menancap di perut Rena kemudian menarik belati itu dan menusukkannya ke perutnya sendiri. "Kita harus menepati janji kita untuk sehidup semati, Ren," kata Tio terbata-bata menahan rasa sakitnya. Rena mundur beberapa langkah sambil tangannya memegangi bagian perutnya yang masih mengeluarkan darah. Kemudian berteriak minta tolong. Sementara tubuh Tio yang sudah ambruk ke tanah dengan belati masih menancap di ulu hatinya. Tak berapa lama, beberapa orang yang lewat jalan itu segera memberi pertolongan pada 2 remaja yang sedang kesakitan. Kebetulan ada sebuah mobil pickup yang lewat dan segera membawa Rena dan Sulistyo ke rumah sakit. Diary, singkat cerita, nyawa Rena masih terselamatkan. Sementara Sulistyo meninggal sewaktu perjalanan menuju ke rumah sakit. Rena harus dirawat 3 hari di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Sesuai rencana, orang tua Rena dan orang tuaku, aku dan Rena dijodohkan. Meski awalnya kami merasa canggung karena kami adalah sahabat sejak kecil. Namun lama-kelamaan cinta itu tumbuh di antara kami. Itulah kisah nyata istriku di masa lalunya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari peristiwa itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Setiawan di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Setiawan yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Setiawan atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian,
silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.